Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Zaki Abian Ahmad dengan NIK Mahir 630. Bersama rekan saya ada Davucio William Satriano, Azin Zakwan Ramadan, Taj Naufal Zaki Manal, dan Genaro Raksan Ibrahim. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai lembaga keuangan bukan bank. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 lembaga utama yang menjadi pilar sistem keuangan non-perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama ada asuransi, dana pensiun, dan LPDP, lembaga pengelolaan dana pendidikan. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi inti, berikut adalah sistematika pembahasan yang akan kita lalui hari ini. Pertama, kita akan membahas pengertian asuransi, mencakup definisi, unsur pokok, jenis, dan fungsinya. Kedua, kita akan menelusuri sejarah dan regulasi asuransi di Indonesia. Ketiga, kita akan membahas perjanjian asuransi secara mendalam, mulai dari syarat sah, pihak-pihak yang terlibat. Keempat, kita akan membahas 6 prinsip-prinsip asuransi yang menjadi landasan hukumnya. Kelima, kita berdalih ke dana pensiun, pengertian jenis manfaat dan regulasinya. Keenam, kita akan membahas LPDP sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berperan strategis dalam pendidikan nasional. Dan yang terakhir, kita akan menutup kesimpulan dari seluruh materi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu asuransi. Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan bukan bank yang paling dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki regulasi yang paling komprehensif di Indonesia. Next, apa itu sebenarnya asuransi? Secara yuridis, definisi asuransi itu dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dari definisi ini, kita dapat menarik beberapa unsur pokok asuransi. Pertama, yaitu ada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Yang kedua, ada pihak tertanggung, yaitu individu atau badan yang memindahkan risikonya kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga, ada premi. Premi ini ialah sejumlah pembayaran yang dibayar tertanggung sebagai imbalan perlindungan. Keempat, ada risiko yang diperjanjikan, di mana yang dijanjikan ini biasanya peristiwa tidak pasti yang menjadi dasar perjanjian. Dan yang kelima, ada ganti rugi atau santunan. Ini adalah kewajiban penanggung jika risiko itu terjadi. Nah, jika lihat dari sisi jenis, asuransi terbagi menjadi beberapa gitu. Yang pertama ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian atau general insurance, ada asuransi sosial seperti BPJS dan reasuransi. Sedangkan dari sisi fungsi, asuransi berperan dalam pengalihan risiko, memberikan perlindungan finansial, menghimpun dana masyarakat, serta menjadi sarana tabungan dan investasi. Next, kemudian di sini kita akan membahas terkait sejarah asuransi. Untuk memahami asuransi secara utuh, penting bagi kita mengetahui sejarah berkembangnya asuransi itu sendiri. Asuransi modern bermula pada tahun 1347 di Genoa, Italia, dengan tercatatnya kontrak asuransi maritim pertama di dunia. Inilah yang menjadi cikal bakal praktik pengalihan risiko dalam perdagangan internasional. Kemudian pada tahun 1666, setelah terjadinya kebakaran besar London yang menghancurkan ribuan bangunan, asuransi kebakaran mulai berkembang pesat di Inggris sebagai respon terhadap bencana tersebut. Dipindah ke Indonesia, di wilayah Nusantara, perkembangan asuransi dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1853. Belanda mendirikan NV Nederlanden Fund tahun 1845. Ini perusahaan asuransi pertama yang beroperasi di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1912 berdirilah Onderling Levensverzekering Maatschappij atau OLM yang merupakan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945,
perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisasi menjadi BUMN. Kemudian tonggak regulasi nasional pertama lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Dan perkembangan terbaru yakni pada tahun 2014 ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang lama tersebut dengan fokus utama pada penguatan pengawasan dan peningkatan perlindungan nasabah. Seperti tadi timelinenya terdapat di PowerPoint. Kemudian ada regulasi asuransi di Indonesia. Setelah kita memahami sejarahnya dan definisinya, marilah kita tinjau kerangka regulasi asuransi di Indonesia yang berlaku saat ini. Regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur perizinan usaha, pengelolaan, pengawasan, dan sanksi bagi perusahaan asuransi. Pada tahun 2023, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang dikenal dengan UU PPSK. Regulasi ini memperkuat peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi sektor asuransi dan mengintegrasikan ekosistem keuangan secara menyeluruh. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan usaha asuransi, reasuransi, dan broker asuransi. Di tingkat OJK, terdapat Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 yang mengatur hal-hal teknis seperti izin usaha, modal minimum, risk-based capital atau RBC, dan tata kelola perusahaan asuransi. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini membentuk sebuah ekosistem pengawasan yang bertujuan melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri perasuransian nasional. Selanjutnya itu ada yang pertama ada perjanjian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, perjanjian asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung menerima premi dan memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko yang diperjanjikan. Agar sah, perjanjian ini harus memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Unsur penting dalam perjanjian asuransi meliputi kepentingan yang diasuransikan, yaitu premi, peristiwa yang tidak pasti atau unzekere voorval, dan juga serta kewajiban ganti rugi. Dokumen yang digunakan antara polis, cover note, endorsement, dan dokumen klaim itu bersifat wajib. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi terdapat 6 prinsip utama dalam asuransi, yaitu pertama insurable interest, yaitu ada kepentingan yang sah terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, ada utmost good faith atau itikat baik yang mengharuskan para pihak memberikan informasi secara jujur. Yang ketiga, ada indemnity, yaitu ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya. Yang keempat, ada subrogation, yaitu hak penanggung untuk menuntut pihak ketiga setelah memberikan atau membayar klaim. Yang kelima ada contribution, yaitu pembagian tanggung jawab apabila terhadap lebih dari satu penanggung. Dan terakhir ada proximate cause, yaitu kerugian harus disebabkan oleh resiko yang dijamin dalam polis. Kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu adalah dana pensiun. Dana pensiun, jika asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga, maka dana pensiun memberikan jaminan finansial untuk risiko yang pasti kita hadapi di hari tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Di Indonesia, terdapat dua jenis dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yang didirikan oleh perusahaan atau instansi untuk kepentingan karyawannya. DPPK dapat menjalankan dua program. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, di mana manfaat yang akan diterima sudah ditetapkan di muka, dan program pensiun iuran pasti atau PPIP, di mana iuran yang dibayar dan ditetapkan sementara manfaatnya bergantung pada hasil investasi.
Kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dikelola oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang bersifat terbuka bagi masyarakat umum. Dalam ekosistem dana pensiun terdapat 4 hak utama. Pendiri sebagai pemberi kerja atau lembaga keuangan mendirikan dana pensiun, pengurus yang mengelola operasional sehari-hari, peserta yaitu karyawan atau individu yang terdaftar, serta dewan pengawas yang mengawasi kinerja pengurus. Manfaat yang dapat diperoleh peserta meliputi manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, dan manfaat bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Dari sisi regulasi, dana pensiun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain UU nomor 11 tahun 92, terdapat juga peraturan pemerintah nomor 76 dan 77 tahun 1992 yang masing-masing mengatur DPPK dan DPLK secara teknis, serta POJK nomor 15 tahun 2019 yang memperbarui ketentuan tata kelola dana pensiun pemberi kerja. Penting untuk dicatat bahwasannya seluruh investasi dana pensiun wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan portofolio yang diatur ketat oleh OJK demi menjamin keamanan dana peserta. Terima kasih. Kemudian LPDP adalah BLU di bawah lembaga keuangan mengelola dana abadi pendidikan untuk membiayai beasiswa dan pendanaan riset demi peningkatan SDM Indonesia. Tertuang dalam PMK nomor 143 atau PMK 05 tahun 2021. Kemudian dasar hukum LPDP sendiri adalah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang BLU, kemudian PMK Nomor 143 atau PMK 05/2021 yang membahas mengenai pengelolaan LPDP. Perpres dan juga ada Perpres nomor 111 tahun 2021 tentang dana abadi. Kemudian ada program beasiswa LPDP, yakni program meliputi program yakni beasiswa reguler S2, S3 dan S2 atau S3, DLN dan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian beasiswa C-grade seperti dokter, spesialis, guru dan lain-lain. Kemudian beasiswa afirmasi yakni 3T, disabilitas dan santri. Selanjutnya ada beasiswa kolaborasi LPDP dan Kemendikbud. Selanjutnya Presidential Scholarship. Sumber dana LPDP ini sendiri terdiri dari dana pengembangan pendidikan nasional, APBN dari alokasi 20% anggaran pendidikan, kemudian hasil investasi atau pengelolaan dana abadi, kemudian sumber lain yang sah sesuai ketentuan. Fungsi dan peran LPDP adalah mengelola dana abadi pendidikan secara profesional, kemudian menyalurkan beasiswa SDM unggul Indonesia, dan kemudian selanjutnya ada mendanai penelitian inovatif dan strategis nasional, dan juga yang terakhir adalah mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya LPDP sebagai tata kelola dan pengembangan. Struktur organisasi LPDP ini terdiri dari Dewan Penyantun, yakni ada Kemenko, Kemendikbud dan Menak. Kemudian Dewan Pengawas, yakni sifatnya independen. Kemudian Direktur Utama dan Direksi Pelaksana. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir Komite Investasi dan Komite Beasiswa. Kemudian statistik dan capaian LPDP, lebih dari 40.000 awardee aktif pada tahun 2023, investasi di 140 negara dunia, kemudian dana kelolaan lebih dari 100 triliun rupiah, kemudian kontribusi riset strategis nasional. Baik, kita telah sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Setelah melalui pembahasan yang cukup komprehensif, izinkan saya merangkum poin-poin kuncinya. Dari seluruh pembahasan yang kita telah lalui, dapat ditarik 4 kesimpulan utama. Yang pertama, lembaga keuangan bukan bank merupakan pilar penting dalam sistem keuangan nasional. LKBB tidak sekadar pelengkap perbankan, melainkan instrumen aktif yang menyediakan perlindungan risiko, jaminan hari tua, dan investasi pendidikan bagi jutaan rakyat Indonesia. Kedua, asuransi sebagai LKBB dilandasi oleh prinsip hukum yang kuat, mulai dari insurable interest
hingga proximate cost, dan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta berbagai peraturan OJK yang untuk memastikan perlindungan konsumen. Kemudian yang ketiga ada dana pensiun menjamin kesejahteraan pekerja di masa purna tugas melalui dua jenis lembaga, yaitu DPPK dan DPLK. Keduanya bekerja di bawah pengawasan OJK dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam mengelola investasi. Kemudian yang terakhir ada LDPP berperan sebagai instrumen investasi strategis negara dalam berbagai bidang sumber daya manusia. Dengan mengelola dana abadi, pendidikan senilai lebih dari 100 triliun rupiah, LPDP menjadi jembatan antara potensi akademis anak bangsa dan visi Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Kemudian secara keseluruhan, kehadiran LKBB, baik asuransi, dana pensiun maupun LPDP, mencerminkan semakin matangnya sistem keuangan Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai lembaga keuangan bukan bank yang meliputi asuransi, dana pensiun, dan LPDP. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi praktis dalam kehidupan tata kita sehari-hari dalam sebagai calon sarjana hukum. Memahami LKBB adalah memahami bagaimana hukum hadir untuk melindungi kita dari risiko yang tidak terduga, dari ketidakpastian hari tua, dan untuk membawa akses pendidikan seluas-luasnya. Kepada teman-teman, Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya sangat terbuka dan kami sangat terbuka untuk menerima koreksi dan masukan yang membangun. Kepada teman-teman mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.